Hansi Flick siap lunasi utang dari tragedi pembantaian 2-8 Barcelona. Menghadapi Bayern Munchen di Liga Champions, Hansi Flick diminta melunasi utangnya dari tragedi pembantaian 2-8 yang dialami Barcelona. Pekan berat bakal dihadapi pemuncak klasemen Liga Spanyol 2024 hingga 2025, Barcelona. Dua laga krusial bakal dilakoni oleh Barcelona selepas memetik kemenangan 5-1 atas Sevilla akhir pekan lalu. Pertama, El Barca akan menjamu Bayern Munchen pada matchday ketiga fase Liga di Liga Champions (24 Oktober 2024). Kemudian mereka melawat ke kandang Real Madrid Santiago Bernabeu dalam partai bertajuk El Clasico (27 Oktober 2024). Fokus utama Barcelona akan dipusatkan lebih dulu dalam menghadapi Bayern Munchen. Duel kali ini diyakini akan menentukan perjalanan tim di Liga Champions musim ini. Barcelona jelas tidak ingin mendapatkan kembali kekalahan setelah pada laga pertama dipecundangi oleh AS Monaco. Kebangkitan berhasil didapatkan armada milik Hansi Flick saat menang telak 5-0 atas Young Boys. Namun, perkara menghadapi Munchen jelas berbeda bagi raksasa Catalunya. Dalam sejarah pertemuan di kompetisi antar klub Eropa, Barcelona sudah berjumpa di Rotten sebanyak 15 kali. Hasilnya terbilang inferior lantaran dalam 6 pertemuan terakhirnya Barcelona selalu menjadi bulan-bulanan raksasa Jerman. Kini Flick sudah resmi menjadi pelatih Barcelona, tetapi tragedi tersebut tentunya juga tak lepas dari ingatannya. Dikutip bolasport.com dari Diario AS, Presiden Barcelona Joan Laporta bahkan sudah berpesan kepada Flick terkait laga menghadapi Munchen. Dalam konteks positif ini, Laporta tidak pernah lupa mengingatkan Flick tentang pertandingan Munchen arahannya yang menghancurkan Barcelona. Jika kami bisa melibas mereka, itu lebih baik, tetapi jika kami menang, itu tidak masalah, ucap Laporta. Barca dan Liverpool dapat angin segar dalam perburuan Jonathan David. Barcelona dan Liverpool dilaporkan mendapatkan perkembangan positif terkait perburuan striker Lille, Jonathan David. Sang pemain internasional Kanada yang saat ini bermain untuk klub Ligue 1 Prancis dikabarkan menolak memperpanjang kontraknya bersama Lille. Penolakan ini membuka peluang bagi sejumlah klub besar Eropa untuk merekrutnya. Jonathan David sedang memasuki tahun terakhir dalam kontraknya bersama Lille, sehingga masa depannya di klub tersebut menjadi semakin tidak pasti. Situasi kontrak Jonathan David menjadi perhatian besar klub-klub elite Eropa. Barcelona sebagai pemimpin klasemen sementara La Liga disebut-sebut berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangan striker berbakat tersebut. Menurut beberapa laporan, tim asuhan Hansi Flick ini merupakan destinasi impian bagi David. Meski demikian, Liverpool juga dianggap sebagai salah satu klub yang siap bersaing untuk mengamankan jasa sang striker pada bursa transfer tahun 2025. Keputusan Jonathan David untuk menolak tawaran kontrak baru ini memicu spekulasi bahwa Lille kemungkinan besar akan menjualnya di bursa transfer musim dingin mendatang. Dengan kontrak yang hampir habis, Lille harus mempertimbangkan opsi untuk melepasnya dengan harga murah pada bulan Januari atau menghadapi risiko kehilangan dia secara gratis di musim panas mendatang. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi klub-klub yang berminat, termasuk Barcelona dan Liverpool, serta klub top Eropa lain seperti Manchester United dan Paris Saint-Germain. Ketertarikan besar terhadap Jonathan David bukanlah hal yang mengherankan. Penyerang berusia 24 tahun ini telah menunjukkan performa luar biasa sejak bergabung dengan Lille pada tahun 2020. Dalam 197 pertandingan kompetitif, David berhasil mencetak 92 gol dan memberikan 20 assist, sebuah catatan impresif yang membuatnya menjadi salah satu penyerang paling diminati di Eropa. Akan dibuang Barca, Ansu Fati diajak Lionel Messi gabung Inter Miami. Barcelona dibuat terkejut karena mantan bintang mereka, Lionel Messi, mengajak pemain muda yang ingin mereka buang, Ansu Fati, untuk gabung dengannya di Inter Miami. Kabar yang diungkapkan Fitch Hughes ini tentu saja menjadi perkembangan yang cukup mengejutkan. Pasalnya, Ansu Fati telah hadapi banyak tantangan selama karirnya di Blaugrana. Walau ia sempat dipandang sebagai salah satu pemain berpotensi besar di dunia sepak bola Spanyol, tapi perjalanan karirnya penuh kesulitan.
Masalah cedera telah menghambat perkembangannya dan partisipasinya dengan Barca menjadi tak konsisten. Tekanan besar yang dialaminya bersama sebuah klub sebesar Barcelona telah memengaruhi penampilan Ansu Fati hingga masa depannya menjadi semakin tak pasti. Ketertarikan Messi pada Ansu Fati bisa menjadi momen penting dalam karir pemain berdarah Guinea-Bissau tersebut, yang saat ini telah alami kemunduran akibat terus-menerus alami cedera selama beberapa musim terakhir ini. Dengan gabung Inter Miami, Ansu Fati berpeluang mendapat awal karir yang baru yang kemungkinan besar ia butuhkan untuk temukan lagi performa terbaik yang saat ini hilang. Sejumlah laporan mengindikasikan Barca kemungkinan besar terbuka untuk melepas Ansu Fati di bursa transfer bulan Januari, sebuah situasi yang membuat posisi Ansu Fati di Barca menjadi semakin rumit. Dengan Messi yang ungkapkan ketertarikannya pada Ansu Fati, maka prospek pemain itu tinggalkan tim Catalan kini semakin besar. Hal ini bisa mendukung terciptanya babak baru yang menyenangkan dalam karir penyerang muda tersebut, terlepas dia akan gabung Inter Miami atau Fenerbahce. Karena Ansu Fati tentunya ingin memperbaiki karirnya dan wujudkan kembali mimpi-mimpi dalam karir sepak bolanya. Bayern Munich ingin kalahkan Barcelona dengan mudah. Bayern Munchen sedang berada dalam semangat tinggi jelang reuni penting dengan mantan pelatih mereka Hansi Flick serta legenda klub Robert Lewandowski di Barcelona di Liga Champions. Bayern Munchen yang kini dilatih oleh Vincent Kompany datang dengan performa mengesankan setelah kemenangan besar 4-0 melawan Stuttgart di akhir pekan di Bundesliga. Hat-trick Harry Kane dalam laga tersebut semakin memperlihatkan ketajaman lini depan Bayern. Dan mereka saat ini memimpin Bundesliga dengan catatan luar biasa, mencetak 24 gol dalam 7 pertandingan pertama musim ini. Kemenangan telak 9-2 atas Dinamo Zagreb di laga pembuka Liga Champions UEFA menunjukkan bahwa Bayern tidak hanya berbahaya di kompetisi domestik, tetapi juga menjadi ancaman di pentas Eropa. Di sisi lain, Hansi Flick yang kini memimpin Barcelona juga datang dengan catatan yang baik. Meski sempat mengalami kekalahan dari Monaco dan Osasuna pada bulan September, Barcelona telah memenangkan semua dari 10 pertandingan lainnya di La Liga. Lewandowski yang dulu menjadi bintang Bayern kembali menunjukkan performa terbaiknya bersama Barcelona dengan torehan 12 gol dari 10 pertandingan La Liga musim ini. Dia juga mencetak 2 gol saat Barcelona menang 5-0 atas Young Boys pada matchday kedua Liga Champions. Statistik pertandingan juga menunjukkan dominasi Bayern atas Barcelona dalam beberapa pertemuan terakhir. Thomas Müller yang selalu tampil impresif melawan Barcelona telah mencetak 8 gol dan 2 assist dalam 9 pertemuannya dengan klub Catalan tersebut di Liga Champions. Bayern juga memiliki rekor pertemuan yang sangat baik, memenangkan 11 dari 15 pertemuan melawan Barca dan hanya kalah 2 kali. Barcelona sendiri tidak pernah menang dalam 7 pertemuan terakhir mereka melawan klub-klub dari Bundesliga, termasuk 3 kekalahan beruntun di kandang sendiri.